Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebuah puji dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabb yang mengumpulkan kembali kita di tempat yang dimuliakan Allah, menjalankan aktivitas memulai hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah, dan tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat Allah memberikan kesempatan kita ibadah. Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya, dan kemudian Allah menjadikan kita bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang paling besar Bapak Ibu semua. Kalau kita banyak melihat nikmat itu hanya kasat mata, lihat dari banyaknya uang, ya, dari kemudian properti, semuanya itu bukan bagian dari nikmat. Justru nikmatnya itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Justru yang paling besar nikmat itu lisan kita masih dapat berzikir, masih dapat memuji asmanya Allah. Langkah badan kita masih bisa melangkahkan ke tempat ini dalam rangka taqarrub, menjalankan syariat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semakin hari kita bisa senantiasa bersalawat, kita senantiasa bisa membaca Al-Quran, itu bagian dari nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Apalagi usia kita terus bertambah, harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak lisan kita ini berzikir kepada Allah, lebih banyak memuji Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jamaah rahimakumullah, kalau saya tidak salah tanggal 3 ya, 3 Rabiul Awal, Rabiul Ula, ya, masuk kepada hari-hari awal, pekan-pekan awal di bulan Maulid kalau kata kita ya. Nah, insya Allah beberapa hari ke depan, besok bahkan adalah hari kemerdekaan kita ya. Walaupun sebelum kita
memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Ujian luar biasa ya. Saudara-saudara kita kemarin diuji dengan gempa di daerah NTT ya. Kemudian tadi malam kalau tidak salah itu ada berapa ratus titik gempa ya di seluruh dunia. Di Sulawesi itu ada berapa? 30 atau 40 titik gempa. Nah, belum di Brazil, belum di Spanyol, macam-macam. Dan inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW, tidak terjadi kiamat sebelum ilmu itu dicabut dan terjadi banyak gempa. Nah, ya tugas kita ya kemudian mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, karena ini bagian dari ujian Allah untuk kita, untuk peduli enggak kita dengan saudara-saudara kita, minimal dengan mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kemarin wafat, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, ujian musibah ini menghapuskan semua rangkaian-rangkaian dosa dan dipilih sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan beberapa hari ke depan kita juga insya Allah dalam rangka memperingati lahirnya manusia yang agung dan mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa itu ya Pak? Merahnya 25 ya. Nah, ini hari Rasul ini Bapak Ibu lahir, kalau kita belajar dulu tahun ini tahun gajah gitu ya. Tapi perlu diingat juga bahwa di tanggal dan tahun itu juga Rasul kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bulan ini adalah bulan beliau dilahirkan, khilafiyah tanggalnya. Yang paling banyak di kita yang diambil adalah 12 Rabiul Awal. Dan di bulan ini pun Rasul ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu menjadi kebahagiaan buat orang-orang saat itu. Bahkan ketika Rasul hadir, lahir ya, ini Allah menghancurkan semua bentuk kesombongan, semua bentuk ancaman bahaya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, kenapa beriman kepada Allah? Ya karena waktu itu yang berlaku adalah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling dekat 500 tahun jaraknya itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sementara Rasul belum menjadi Nabi dan Rasul kan. Jadi ketika orang-orang itu diancam akan lahir, dihancurkan Ka'bah dan bertepatan dengan Rasul dilahirkan, maka di saat Rasul lahir, kemudian jarak-jarak tertentu ya, walaupun ahli tarikh itu menyebutkan beberapa pendapatnya, dihancurkannya tentara gajah, yaitu yang berasal dari Yaman. Dihancurkan Pak dengan membawa gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian dikirimlah burung yang dikenal dengan burung ababil ya. Kemudian ketika Rasul lahir ini dihancurkannya istana Kisra Parsi. Jadi Persia itu Pak, salah satu kerajaan besar Pak, Romawi dan Persia. Dan dihancurkan, tahu-tahu bangunan yang begitu kokoh dan megah tahu-tahu hancur semua. Dan yang ketiga diantaranya lagi adalah dipadamkannya api di kuil Majusi. Jadi ada Majusi Pak, penyembah api. Ada penyembah api, ada penyembah matahari, ada. Penyembah matahari itu di mana? Di Jepang katanya ya. Kalau Bapak pernah ke Bromo Pak, ke Bromo sering pernah Pak ya. Ke Bromo itu saya pernah ke Bromo berapa kali.
Kita jalan jam berapa itu ya? Jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu Pak. Menuju ke satu titik. Kemudian ngapain Pak? Di titik itulah kita melawan rasa dingin itu Pak. Menunggu terbitnya matahari. Coba, terbit matahari ditungguin Pak. Ditungguin terbit matahari. Saya ngeliat gitu, ya Allah, orang pada dingin-dingin pada pakai jaket gitu kan, pada pakai shawl gitu. Ditungguin di satu titik itu, kemudian mereka siapin kamera. Wah, kalau sekarang zamannya pakai HP, ada kamera, oh macam-macam kameranya itu. Pas matahari terbit, wah itu cepet, nggak berhenti Pak. Masya Allah. Ada yang pakai HP semuanya terus difoto, direkam video dengan kamera-kamera paling mahal. Tapi seingat saya waktu masuk sholat subuh hampir nggak ada yang sholat. Hampir nggak ada yang sholat karena kan saya sholat. Ngambil air, kok nggak ada yang sholat tuh banyak orang itu ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya sempat bingung ini di mana tempat sholatnya ya, nggak ada tempat sholat Pak beberapa tahun yang lalu. Nah terakhir kemarin udah ada musola juga agak itu juga ya. Bayangin segitu banyak orang nunggu matahari terbit. Sementara kita orang Islam itu bukan nunggu matahari Pak. Ya kalau kita ya nunggu syuruk sekarang kan ya. Sambil nunggu syuruk kita ngaji sebentar. Kalau kita sambil nunggu subuh coba kan, sambil nunggu subuh itu Masya Allah. Waktu yang penuh dengan keberkahan. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bahkan sambil, kalaupun kata para ulama, kalaupun tidak sempat untuk bangun kemudian sholat tahajud Pak, itu yang paling penting jangan lupakan istighfar dan doa kepada Allah. Mau doa apa aja? Aduh kesiangan nih, dikit lagi udah mau subuh. Nah, bangun sebentar, kemudian banyak istighfar aja, istighfar astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berdoa walaupun tidak sempat sholat tahajud. Karena dijelaskan secara rinci oleh Allah dalam surat 52 ya, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang takwa itu banyak istighfar di waktu sahur. Jadi suruh banyak istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu kan berarti sebelum subuh kan, sebelum subuh. Nah ini diantara keutamaan. Makanya ini orang menyembah siapa sebenarnya saya lihat ini? Nyembah Allah, menyembah matahari gitu ya. Karena mataharinya itu enggak pas terbit, langsung kayak orang bahagia semua Pak, foto-foto, selfie, Masya Allah. Nah, jadi sementara kita ini bagian nikmat yang besar adalah tetap ibadah, kemanapun kita melangkah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ikhwatu iman rahimakumullah, di antara kemuliaan bulan ini, di antara ayat yang paling banyak kita dengar dan setiap harinya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kadang-kadang kita nih Pak, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Langsung kita jawab gimana tadi Pak? Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nah, ada sebagian besar ulama menyebutkan harusnya kita itu bersolawat kepada Nabi sesudah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Kenapa? Karena perintah solawatnya setelah ayat itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah bagusnya kita salawat kepada Nabi ini. Karena ketika nama Nabi disebut, orang yang paling pelit dia tidak mau bersalawat kepada
Nabi. Tapi kemudian ada ayat perintah, ayat berikutnya itu apa? Lanjutan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, maka bersolawatlah kalian, alaihi wasallimu taslima. Nah, jadi solawatnya harusnya berapa kali? 2 kali. Pertama disebut nama Nabi, yang kedua karena perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk bersolawat. Al-Ahzab 56. Ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah tidak istighfar, Pak. Allah tidak sholat, Allah enggak puasa, tapi ada satu ibadah yang dikerjakan Allah, ibadah makhluk yang dilakukan Allah, ibadah makhluk yang dikerjakan malaikat. Jadi apa itu? Yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Rob kita, Tuhan kita bersolawat kepada Nabi. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menyebutkan, hadhil ayat syarrafallahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan wafatnya. Jadi ayat ini menjadi penunjukan bahwa Rasul adalah manusia yang paling agung dan mulia. Kemudian malaikat bersalawat, artinya malaikat semuanya mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita bersalawat sebagai bentuk rasa syukur, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Coba. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau saya ngetik itu ya di HP, kita kan suka singkat itu Rasulullah SAW itu ya, SAW. Kalau saya tuh kurang ini. Kalau ngetik Rasulullah ya benar diketik Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau tangan saya ngetik Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti tangan saya bersalawat kepada Nabi. Terus yang baca gimana? Pasti baca juga kan Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi bersalawat. Tapi kalau kita tulis SAW, ya ada 2 kemungkinan. Orang juga baca SAW-nya gitu ya. Jadi bersalawat nggak tuh SAW? SAW. Allah SWT, Rasul SAW itu. Nah SWT kadang dibaca SWT juga kan. Bukan subhanahu wa ta'ala gitu. Nah jadi ini perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi solawat ini penting Pak, karena dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang paling agung mulia. Siapa orang yang pertama kali bersolawat kepada Nabi? Orang yang pertama kali solawat kepada Nabi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini manusia. Jadi yang pertama kali solawat adalah Nabi Adam. Yang paling terakhir siapa? Wah serem kalau paling terakhir ya. Berarti ya udah kiamat itu. Dari zaman Nabi Adam sampai kemudian nanti hari akhir zaman, nama satu-satunya nama yang terus disebut-sebut oleh semua manusia adalah nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Pak. Nabi Adam itu Pak, cuman gara-gara satu dosa langgar, jangan makan buah ini, dimakan gara-gara kegoda sama istrinya. Singkat cerita, dikeluarkan Nabi Adam, dipisahkan jaraknya jauh. Jadi Nabi Adam turun di daerah India Pak. Siti sama Hawa turun di daerah Mekah, Saudi Arabia, Jeddah atau Mekah gitu ya. Nah, kemudian terpisah begitu jauh. Belum ribuan tahun Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna
anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ribuan tahun Pak, ribuan tahun doa. Malu Nabi Adam tuh Pak, ngakuin dosa tuh malu. Sampai doa beliau tuh enggak berani minta ampun karena sadar dosanya. Ya Allah, aku sudah zalim terhadap diriku. Wa illam taghfir lana, kalau engkau enggak mengampuni aku, maka wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepada siapa lagi aku harus berharap? Nah, ribuan tahun berdoa enggak didengerin sama Allah. Kita baru berapa tahun doa, Pak? Kadang punya masalah besar nih, tobatnya juga baru berapa hari gitu kan, tapi doa nggak dikabul-kabulin. Ada itu konten kreator Pak, dia terjerat banyak masalah hutang gitu kan, malah dibikin konten juga sama dia. Hari pertama tahajud, saya kemarin tadi malam lihat udah hari ke-19 sih sekarang, tahajud hari ke-19, terus saldo LP 0 apalah gitu ya, tahajud hari ke-19 ya, macam-macam. Nah, ini kadang kita lupa dosa kita tuh berapa tahun gitu, tapi kemudian kita langsung minta langsung tunai gitu, berdoanya langsung dikabulkan. Nah, sampai satu waktu kemudian Nabi Adam bertawassul, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya ada nggak? Nggak ada. Bertawassul, mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Ketika dengan salawat itu kemudian Allah melihat kepada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu ada hambaku yang bernama Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Ketika engkau menciptakanku, engkau tiupkan ruh ke jasadku, aku buka mataku, aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang arsy-Mu itu ada namanya bersanding dengan namamu. Jadi di tiang arsy itu ada nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Kalau bukan dia manusia, orang pilihanmu, makhlukmu yang agung, tidak akan mungkin namanya bersanding dengan namamu. Nah, hari itu Nabi Adam mengucapkan salawat kepada Muhammad. Apa yang terjadi Pak? Doa ribuan tahun langsung dikabulkan sama Allah. Oh, jadi kuncinya adalah salawat kepada Nabi. Nah, ini Nabi Adam alaihissalam sudah mencontohkan. Kemudian Nabi Adam diampunilah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ribuan tahun tidak pernah dilihat sama Allah. Cuman gara-gara satu dosa. Nah, ini Masya Allah. Dan kemudian dianjurkan, dilaksanakan oleh Allah terus, dan tidak diciptakan dunia ini Pak. Dunia ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali kecintaan Allah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau nggak ada beliau tuh nggak diciptain Pak. Bapak nggak ketemu sama istri, Bapak nggak punya anak-anak yang lucu-lucu, itu nggak ada itu kalau nggak ada Rasulullah. Justru karena diciptakan dunia, dan itu sudah bagian dari takdir Allah. Serem itu Pak, dunia itu diciptain itu Pak. Satu-satunya makhluk diciptakan oleh Allah, tapi setelah diciptakan itu enggak dilihat lagi Pak. Ada makhluk Allah diciptakan, tapi kemudian Pak, setelah diciptakan enggak dilihat lagi itu dunia. Jadi udah enggak penting gitu ya. Dan ketika Rasul itu hadir ke zaman lahir ya, baru kemudian Allah itu sangat memuliakan umat Nabi Muhammad. Nah, setelah Rasul hadir. Nah, wah, itu kan kecil banget dunia itu, Pak. Kalau kita lihat ilmu astronomi ya, astronomi. Saya baca-baca itu
matahari aja itu bisa berapa ya? 1.300.000 bumi kalau nggak salah itu masuk ke dalam matahari. Jadi kita dibanding matahari itu, dunia itu dibanding matahari itu nggak ada apa-apanya Pak. Kecil banget itu kan. Dan ternyata ada matahari lain yang kalau matahari dunia ini masuk ke dalam situ itu bisa ribuan matahari kita itu masuk ke dalam matahari situ. Wih, gede banget Pak. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Ya dunia itu dibandingkan dengan ciptaan Allah. Dan nanti itu kemudian akan dibenturkan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Nah, jadi kecil urusan-urusan dunia-dunia ini urusan kecil. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita sambung dalam surat Al-Anfal, nanti Bapak buka surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzabahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah tidak akan mau, enggak ada punya niat sama sekali kalau bahasa ilmu nahwunya itu ya. Enggak mau punya niat sama sekali liyu'adzabahum untuk mengazab. Wa anta fihim, kalau Rasul itu ada di tengah-tengah kalian. Kalau ada Nabi Muhammad di tengah-tengah kalian. Jadi Allah tidak mau mengazab, enggak ada niat. Jadi kalau misalkan hidup kita itu banyak hidup bersama Rasulullah. Nah, hidup bersama Rasulullah itu macam-macam. Ada menjalankan sunnah Rasul. Kalau hidup sama Rasulnya susah, karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasul. Tapi yang ada kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Apa di antara sunnahnya tuh? Banyak tuh Pak. Ya kita sholat sini sunnah. Terus yang kecil-kecil aja sunnah-sunnah itu, misalnya apalagi sunnah Rasul tuh Pak. Ya, nah pakai peci misalnya, sunnah nggak tuh? Sunnah Pak pakai peci. Bahkan masuk kamar mandi dianjurkan tutup kepala. Masuk kamar mandi suruh tutup kepala Pak. Jadi Rasul itu tidak pernah melepaskan tutup kepalanya, dan hampir semua sahabat tidak pernah melihat Rasul melepaskan tutup kepala. Kalau nggak kamar mandi lepas tutup kepala sering nggak? Sering kan? Ini Rasul Pak, nggak pernah lepasin tutup kepala. Makanya di antara sunnahnya kecil aja, sederhana. Kenapa pakai peci terus kemana-mana? Karena kalau pakai peci ngikutin sunnah Nabi. Nah ini bagian dapat pahala, karena Rasul nggak pernah ngelepasin tutup kepala. Lagi selama saya ini Pak pakai peci gitu ya, pakai peci apa namanya tuh, kadang-kadang mencegah kita dari berbuat maksiat, ya kan? Malu sama peci kalau kata istri saya gitu Pak. Maksiat juga saya ledek-ledek gitu kan. Terus ada banyak doa Pak kalau Bapak pakai peci, apalagi peci putih. Nah itu banyak doanya. Bahkan tukang parkir Pak, tukang parkir apa tuh yang dibelokkan itu, dibelokkan. Saya kasih 2.000 nih, saya pakai peci putih. Apa katanya? Alhamdulillah, jazakumullah Pak Haji. Jadi dia bisa ngucapin jazakumullah. Dikasih dan pasti bilangnya jazakumullah Pak Haji. Ada yang dia makasih Pak Haji gitu ya. Kalau nggak pakai peci saya pernah makasih bos gitu. Jadi macam-macam. Nah, lebih enak kan jadi doa kan? Doa. Kita nggak tahu doa siapa yang dikabulin sama Allah. Belum berangkat haji Ustaz, tapi udah dipanggil Pak Haji. Nah mungkin orangnya kayak kisah-kisah zaman Rasul gitu kan. Apa? Orang yang belum berangkat haji, tapi ada orang yang pernah lihat Bapak berangkat haji mungkin. Jadi sudah berangkat haji. Nah itu bagian dari doa-doa ya. Nah jadi kalau kemudian ada Nabi itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi banyak Pak. Yang kecil-kecil pakai peci, pakai sendal. Sendalnya gimana dulu? Pakai sendal kaki kanan. Sederhana kan tuh. Lepas sendal pakai kiri dulu baru kanan. Masuk rumah kaki kanan, ya kan? Masuk.
Kemarin ada yang diruqyah Pak, diruqyah. Pas ditanya, kenapa? Ini di rumah saya Ustaz ini banyak ininya, banyak apa itu namanya? Apa Pak? Ya apalah setan itu ya, kuntilanak atau apa dia ngomong itu kan? Kok bisa rumah ibu banyak kuntilanak? Pada nggak sholat apa saya bilang? Kenapa? Ya nggak mungkin lah kalau orang yang di dalam rumah itu sholat ada setan-setannya. Ya mungkin ada. Kata Nabi, rumah yang nggak dibacakan Quran itu seperti kuburan. Jadi kalau ini banyak setan, dipastikan ini rumah nggak dibacain Quran. Kuburan gimana coba? Serem-serem gitu kan, nggak enak kan gitu. Frekuensinya itu nggak bagus. Gitu. Nah, terus ketika dicek, saya lihat pas lagi lihat datang berapa kali anaknya, terus apalagi namanya istrinya datang. Oh, saya lihat pas masuk rumah itu kan, pas masuk rumah habis keluar dari warung ke rumah. Oh iya. Kenapa? Saya lihat mereka masuk rumahnya pakai kaki kiri, Pak. Kaki kiri. Ini sederhana, Pak. Tapi yakin sama omongan saya ini. Orang-orang yang masuk rumah pakai kaki kiri rata-rata yang saya temuin, itu yang paling gampang kena sihir, Pak. Kenapa? Karena rumahnya aja dia samakan dengan toilet. Karena toilet itu masuk kaki kiri kan. Dan toilet itu tempatnya apa, Pak? Tempatnya setan kan. Nah, jadi hati-hati nih Pak. Ini sunnah-sunnah yang kecil-kecil, sederhana. Nah, makanya kata para ulama menyebutkan, ulama Syafi'iyah terutama semua sepakat sunnah siapa yang mengerjakan ibadah karena tegaknya sunnah, menegakkan sunnah tadi, maka mendapatkan 70 kali lipat daripada yang ibadah juga tapi tidak mengerjakan sunnah. Contoh, pakai peci ya. Sholat orang pakai peci itu lebih baik 70 kali lipat daripada orang yang sholat nggak pakai peci. Pak, mohon maaf nih, orang yang sholat pakai imamah atau imamah Pak? Imamah itu apa tuh? Sorban itu ya. Karena kenapa? Nabi mengerjakan itu kan, sholat Nabi dalam kondisi berimamah. Itu 70 kali lipat daripada orang yang tidak menggunakan imam. Bersiwak, Nabi itu sebelum ini Pak. Ya ini semua kitab fikih dasar Asy-Syafi'iyah itu pasti belajar. Salah satu kitab fikih dasar itu kitab Safinatun Najah. Itu dipelajarin Pak. Sebelum kita berdiri sudah menghadap kiblat, maka dianjurkan untuk bersiwak. Bahkan para ulama menganjurkan kalau tidak punya kayu siwak, maka menggunakan bahan yang keset itu apa? Sorban diantaranya. Jadi digosok sedikit. Saking menurut para ulama itu penting. Nah kan? Jadi para ulama kemudian menyebutkan sholat menggunakan siwak 70 kali lipat lebih baik dibandingkan orang yang sholat tanpa siwak. Sederhana, cuman gara-gara mengikuti Nabi SAW. Ada lagi, bahkan ulama sepakat misalnya menggunakan kain sorban ya. Sholat menggunakan sorban itu 70 kali lipat lebih baik daripada tidak menggunakan sorban. Nah, ini yang sederhana, mengikuti Nabi jadi mulia kita. Nah, cuman menurut beberapa mazhab macam-macam. Hampir semua imam mazhab itu menggunakan sorban. Mau Bapak ngomong siapa? Abu Hanifah. Cuman bedanya Abu Hanifah ditaruh begini, Pak. Kemudian ketika beliau mau ruku, ini ditaruh di mana itu namanya? Di tempat di sejadahnya. Bukan sejadah, di mana? Di lantainya. Nah, ini kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i jangan lagi, lebih-lebih lagi harus pakai sorban sholatnya. Kemudian kalau Imam Syafi'i taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan itu ya, di pundak sebelah kiri atau sebelah kanan. Imam Ahmad semuanya menggunakan sorban ketika mengerjakan sholat. Makanya kalau misalkan ada yang orang-orang sunnah, wah ini ustadz sunnah nih katanya gitu kan.
Kadang saya mikir kok usah sunat tapi nggak pakai sorban gitu ya. Karena itu kan sunnah kan. Kemudian memakai apa namanya peci. Itu kan kalau mau benar-benar sunnah gitu. Bahkan mohon maaf, hampir tidak pernah ditemukan Rasul itu menggunakan celana saja, Pak. Jadi pakai celana. Sebagian besar menyebutkan pakaian Rasulullah itu gamis, tapi gamisnya nggak sampai ke bawah juga sebetulnya, cuma sampai ke mana tuh Pak namanya? Ke lutut ya. Kemudian di dalamnya ada celana. Bahkan beberapa keterangan menyebutkan Rasul itu menggunakan sarung, di dalamnya pakai celana. Nah, berarti kan memang dia kalau mau ngikutin sunnah benar gimana? Ya pakai sarung bawa kemana-mana kayak santri-santri Nahdliyin. Orang-orang NU kan mana-mana kan. Ada orang torikot Pak yang saya kenal, orang torikot, guru torikot. Wah, lagi pergi sama saya. Saya sibuk sholat, kenapa nggak sholat? Dia bilang, ya ini kalau kita, sholat ini harus apa namanya Pak? Nggak boleh menggunakan celana. Terus saya balikin, kalau nggak boleh pakai celana, kenapa kemana-mana pakai celana? Pakai aja sarung ini kan, biar kalau ketemu waktu sholat langsung sholat gitu. Nah jadi ini saking kalau kita mau ngikutin Nabi, semuanya itu punya nilai ibadah. Wah saya kalau pakai sorban Ustadz kayak Ustadz beneran. Ntar orang manggil saya Ustadz, bagus dong. Dipanggil Ustadz, dipanggil ini kan. Ya minimal banget hari Jumat Pak. Hari Jumat kita mau sholat Jumat, nah berikanlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malu Ustaz, sholatnya di sini, pakai sorban, ya sholat di masjid sebelah, biar nggak ada yang tahu kan, bisa pakai sorban. Ini dalam rangka menghidupkan sunnah. Jadi, wa makan Allahu liyu'adzabahum, kalau kita Allah itu nggak akan mau mengazab. Kalau kita itu hidup, kalau wa anta fihim, kalau ada nabi di tengah-tengah kita. Tengah-tengah kita Pak. Wa makanallahu mu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab. Jadi beda ya, enggak mau dan tidak akan. Tidak akan mengazab wahum yastaghfirun, kalau mereka meminta ampun, istighfar kepada Allah. Jadi kalau banyak sholawat, Allah nggak mau mengazab. Tapi kalau banyak istighfar, Allah tidak akan sama tidak mau, gimana bedanya Pak? Kalau nggak mau ya nggak mau, udah orang banyak sholawat nggak usah diazab deh. Kalau tidak akan, nih nggak akan, dia banyak istighfar, nggak akan diazab. Terus kalau dia berhenti istighfar, nah baru kita azab, nah gitu kan. Jadi bisa seolah-olah kalimat nauni seperti itu. Nah jadi artinya dalam surat Al-Anfal 33 ini, bahwa di antara zikir yang terbaik, yang pertama adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memperbanyak baca istighfar. Di solawat Pak, solawat kepada Nabi. Ya minimal banget yang sering saya sampaikan, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Susahkan ya 1000 kali. Dicicil-cicil bisa, habis sholat subuh 200 misalnya kan, habis sholat zuhur 200, cicil karena kita kan makomnya makom nyicil kan, senang nyicil gitu ya, jadi ibadahnya juga dicicil gitu, nggak apa-apa, yang penting saya dapat 1000, kalaupun 1000 kali Pak, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu 1000 kali pun waktunya cuma 20 menit kok Pak. 20 menit, nggak lama. Habis asar, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu. Jadi ada amalan-amalan habis sholat subuh, itu diantara zikirnya adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Antara sholat subuh, antara sholat ajan qomat subuh, atau habis sholat subuh. Habis sholat zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, 100 kali. Kenapa? Yang baca ini, kata Nabi SAW,
maka akan dihindarkan dari kefakiran dan kemudian akan dibebaskan dari azab kubur. Sehari baca 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ya 100 saja. Nah, habis sholat asar banyakin salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ya enggak lama. Nah, itu diantara zikir. Dan kalau malam-malam hari, nah adalah waktu-waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Udah simple aja kita. Di antara keutamaan dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiyah tentang keutamaan banyak bersalawat kepada Nabi. Yang pertama adalah Salatul Malikil Ghaffar, mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi dapat rahmat, kasih sayang. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan bukan dihujani dengan rahmat kasih sayang Allah, bukan. Tapi ditenggelamkan dengan rahmat kasih sayang Allah. Bedanya gimana? Kalau dihujani ya hujan aja, tapi kalau dilelapin gimana Pak? Tenggelam kan gitu. Ditenggelamkan artinya Allah tidak melihat berapa banyak dosa-dosa kita, tapi Allah akan melihat dengan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, ini Salatul Malikil Ghaffar. Yang kedua, Syafa'atun Nabiyil Mukhtar. Yang kedua, mendapatkan syafaat. Apa syafaat? Siapa yang paling banyak menyebut nama Nabi? Banyak menyebut nama Nabi. Nah, itu banyak akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Jadi bikin target nih bulan Maulid, kalau 1030 hari berarti dapat berapa itu Pak? 1000 kali 30 berarti dapat salawat berapa kali? 30 ribu ya, target 30 ribu saya harus salawat nih setiap bulan. Salawat. Guru saya Pak, salah satu masyaikh kami itu menyuruh untuk salawat. Oh, salawat, semua santri suruh salawat 1000 sehari. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Nah, satu waktu pernah saya naik mobil dengan beliau itu, saya masih muda ya. Wah, lagi mobil nemenin beliau itu. Kalau nggak diajak ngobrol, salawat terus. Terus salawat. Saya tanya, Kiai, ngapunten Kiai, mohon maaf ini. Kalau saya boleh tahu, Kiai itu salawat sehari berapa kali? Saya tanya iseng-iseng Pak, nggak sopan tuh santri nanya ini. Terus kata beliau, kalau lagi nggak males, katanya lagi nggak males ya, itu bisa salawat sehari itu 100 ribu kali. 100 ribu. Saya 1000 nggak ada apa-apa ternyata. 100 ribu Pak, kalau lagi nggak males. Nah, masya Allah. Tapi itu Pak, jadi benar-benar kedudukan orang-orang soleh itu yang saya kenal itu banyak bersolawat kepada Nabi. Bahkan pernah salah satu ketemu Kiai Toifur ya, beliau itu setiap malam mimpi bertemu dengan Nabi. Setiap malam mimpi ketemu Nabi. Jadi kalau ada orang mau datang ke sana, mau ulama mau datang ke sana, mau nanya, jadi dia datang kepada beliau gitu, Kiai Toifur, kemudian nanti beliau tanya sama Rasul dalam mimpinya. Pernah satu waktu saya ini ditanya kemudian apa amalannya? Amalannya itu diantaranya banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, jadi kalau kita ya level kita ya 100 lah, 100 atau 1000 udah bagus, alhamdulillah. Nah, ini mendapatkan syafa'atun Nabiyil Mukhtar. Yang ketiga, al-iktida bil malaikatil abrar, mengikuti tradisi malaikat yang mulia. Nah, malaikat-malaikat mulia. Mukhalafatul munafikin wal kufar, membedakan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, Pak, salawat. Ya kan anti nama Nabi Muhammad, tapi mohon maaf ya Pak ya. Kami di pesantren itu kalau saya lagi Sukabumi, suka datang pengusaha Sukabumi, Pak.
pengusaha-pengusaha apalah orang, mohon maaf ya, bukan ras sara, apa namanya, non muslim, Chinese. Ada ustadz ya, ada ustadz di mana, di pondok ada. Oh iya, bisa mau main. Main. Saya kayak kemarin lagi ada pengajian santri, wali santri. Datang Pak, pengusaha. Ustadz, iya gimana Ci? Saya minta amalan dong Ustadz, biar dagang kita laku nih, gimana nih gitu ya. Bisa saya minta amalan kok saya gitu ya. Terus apa Pak? Oh ya Ci, ntar saya tulisin sih, tapi ngaji dulu saya sebentar. Ya Ustadz, iya gitu kan. Ada sama teman-teman nih, saya datang sama teman-temannya itu 5 apa 7 orang gitu. Cina-Cina, orang-orang Chinese. Saya kasih amalan Pak, saya kasih tulisan, baca ya Ci, pagi baca 11, malam baca 11. Apa yang saya tulis? Sholawat munjiat. Sholawat munjiat itu saya tulis aja. Minimal saya kasih Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat. Nanti dibaca. Sama dia dibaca Pak. Karena kata Nabi, semuanya amal itu tertolak. Para ulama menyebutkan semua amal itu belum tentu diterima. Amalan kita itu sholat belum tentu terima, baca Quran belum tentu diterima. Tapi ada satu amalan yang pasti diterima, yaitu sholawat kepada Nabi. Pasti. Bahkan sholawatnya orang-orang kafir, itu langsung diterima sama Allah. Coba bayangin, orang kafir sholawat langsung diterima. Nah, cuman bedanya orang kafir dikasih itu apa? Ya mungkin dikasih hidayah, mungkin kemudian dikasih nikmat-nikmat dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak-banyak kita bersolawat khususnya di bulan Maulid ini ya, yang insya Allah mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan qadaul hawaij wal autar. Allah akan penuhin semua hajat dan harapan dan kebutuhan-kebutuhan dengan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi yang paling penting banyak sholawat supaya kita dekat sama Nabi, supaya Nabi itu kenal sama kita. Ketika nanti di akhirat kita semua dapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena yang tertinggi nanti di yaumil akhir di dalam surganya Allah cuma 2 manusia. Yang pertama orang yang banyak bersolawat, karena dia akan berdampingan dengan Rasulullah. Yang kedua adalah orang yang banyak baca Al-Quran. Nah ini cuma 2 ini aja yang nanti akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah rahimakumullah, semakin cinta kita kepada Nabi kita, semakin kita semangat menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah mudahkan kita semua untuk bisa berziarah, ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah, demikian tadi uraian dari guru kita tentang pentingnya bersolawat yang didasarkan pada ayat Al-Quran, ayat surat Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah bersolawat kepada beliau dan Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, dan juga didasarkan pada ayat Al-Quran di surat Al-Anfal 33, di mana intinya adalah Allah tidak mau mengajak orang yang banyak bersolawat dan tidak akan menyiksa orang yang banyak beristighfar. Demikian untuk berikutnya, barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
sekiranya tidak ada yang bertanya, mungkin kita lanjut ke doa saja. Baik, kita doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat Bapak Ibu semua. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Yang sedang banyak masalah, Allah berikan jalan keluar. Allah lunasi semua hutang-hutang kita. Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian keluarga kita tambah sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya tambah melimpah, halal dan berkah. Mudah-mudahan Masjid Al-Amin ini bertambah syiarnya, bertambah bermanfaat untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan semua DKM-nya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan dalam menjalankan amanah dan dikabulkan doa-doanya semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabba Jibril wa Mikal wa Israfil. Fatiras samawati wal ard. Alimul ghaibi wa syahadah. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikatu war ruh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.